Bentar dulu ya, ini aku ngulang dari awal aja deh, soalnya nggak enak. Tadi ke out sendiri, bentar. Oke, Mas. Oke, jadi tadi yang nggak ngerti itu Manipul Usdek ya. Nah, jadi Manipul Usdek ini tuh arah manifesto politik yang menandai terjadinya demokrasi terpimpin gitu. Jadinya dia disampaikan waktu pas HUT RI itu di tanggal 17 Agustus 1959. Nah, jadi ini tuh apa ya nanti dari manifesto dari Manipul Usdek ini tuh nanti dia dijadiin GBHN gitu, dijadiin garis besar haluan negara gitu. Jadi itu yang melatar belakangi apa sih kenapa dikeluarkannya dekret presiden, kan dekret presiden identik sama demokrasi terpimpin. Jadi ini loh latar belakang kenapa dinamain demokrasi terpimpin, yaitu dari Manipul Usdek ini. Oke, baru masa berjalannya. Nah, masa berjalannya ini tuh ada politik luar negeri. Nah, yang pertama itu politik mercusuar. Nah, politik mercusuar itu tujuannya itu Indonesia itu ingin loh yang namanya menjadi negara terdepan di kalangan negara-negara NEVO lainnya. Jadi apa ya? Waktu zamannya demokrasi terpimpin ini tuh Soekarno itu membagi negara-negara di dunia itu tuh menjadi dua kubu. Yang pertama itu ada Oldevo, yang kedua baru ada Nevo. Nah, secara singkatnya itu kalau Oldevo itu dia adalah negara yang berpaham liberalisme atau negara yang punya daerah jajahan kayak Amerika, Jerman, Belanda. Nah, kalau negara-negara Nevo ini tuh dia itu adalah negara-negara yang berpaham komunis atau bisa dibilang negara-negara yang baru merdeka. Contohnya kayak Uni Soviet, terus Indonesia, India, dan masih banyak lagi tuh. Nah, alasannya kenapa sih Soekarno membagi negara-negara ini tuh menjadi Nevo dan Oldevo? Jadi itu tuh alasannya itu karena waktu dari demokrasi liberal, waktu pas masa pembebasan Irian Barat, itu negara-negara kayak yang di PBB itu kan kebanyakan negara-negara yang udah pada maju tuh, yang maksudnya yang berpaham Oldevo gitu. Tapi mereka nggak ada yang namanya mau bantuin Indonesia. Sementara dari pihak komunis sendiri kayak Uni Soviet gitu, mereka mau ngebantuin Indonesia kayak ngasih pendanaan buat senjata gitu. Makanya akhirnya nanti Indonesia itu apa ya pengennya jadi mercusuar ini di antara negara-negara NEVO lainnya, di antara negara-negara yang baru merdeka gitu. Nah, hasilnya ini tuh hasil dari politik mercusuar ini tuh yang pertama ada Monas, ada Gelora Senayan atau GBK, ada Jembatan Ampera, sama nanti penyelenggaraan Ganevo. Ganevo ini tuh apa ya kayak festival olahraga gitu. Jadi kalau misalkan untuk di negara-negara di Barat, maksudnya di Eropa yang berpaham Oldevo ini tuh dia namanya itu Olimpiade. Nah, jadinya kan Indonesia kan nggak mau kalah gitu loh. Maksudnya gue harus bisa nih nandingin negara-negara Barat gitu, negara-negara yang berpaham Oldevo. Jadinya dibentuklah Ganevo ini buat menandingi pekan olahraganya si negara yang menurut Soekarno itu adalah Oldevo gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya. Iya, boleh. Ini tadi tuh yang politik mercusuar itu politik luar negeri atau dalam negeri ya, Kak? Politik dalam negeri. Oke, makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya, Kak? Iya, boleh. Kenapa Soekarno tuh ngebangunnya itu cuma di daerah Jakarta doang gitu, kayak Monas, Gelora Senayan, Jembatan Ampera, dan lain-lainnya itu kenapa cuma di Jakarta doang? Sebenarnya ada sih yang di luar Jakarta, tapi kayak
apa ya namanya ya, di daerah-daerah yang masih di Jawa aja mungkin ya itu kan namanya, waktu, di apa ya, di zaman-zamannya Pak Soekarno, Pak Soeharto itu emang kayak pembangunan atau ekonomi itu emang semuanya masih terpusat di Jawa, jadi kayak belum merata gitu, gitu sih. Sama mau nanya satu lagi sih. Boleh, Kenapa tanya aja. penyelenggaraan Ganevo itu nggak diterusin sampai sekarang gitu? Kan Olimpiade diterusin sampai sekarang. Kenapa Ganevo nggak diterusin sampai sekarang? Karena itu ada menuai kontroversi gitu, mungkin nanti, aku bisa drop link, kenapa nggak dilanjutin, soalnya tuh kalau dibahas panjang banget gitu. Oke, makasih. Oke, aku lanjut ya bentar. Oke, nah penyimpangannya waktu di zamannya demokrasi terpimpin ini tuh apa aja sih? Yang pertama itu ada penetapan presiden seumur hidup. Jadi kenapa latar belakangnya ditetapkan presiden seumur hidup? Karena apa ya namanya ya? Waktu di zamannya demokrasi liberal itu kayak dengan apa ya, kayak tanpa ininya Soekarno, maksudnya itu kan yang, ngurusin demokrasi liberal itu kan perdana menterinya kan, karena pada nggak beres semua, jadi semuanya diambil alih tuh sama dia gitu kan, sama Soekarno. Nah, makanya karena Soekarno ini takut, mungkin, takut gitu ya kalau misalkan presidennya mungkin nanti, beda gitu. Takutnya nanti, cara kerja presiden baru ini tuh nggak sesuai gitu sama yang sama keinginannya Soekarno. Makanya Soekarno ini tuh menetapkan yang namanya presiden seumur hidup gitu melalui sidang umum MPRS tahun 1963. Baru yang kedua ada Nasakom. Nasakom ini tuh apa ya, penyatuan berbagai ideologi nasionalis, sosialis baru sama komunisme. Nah, kenapa sih diiniin Nasakom gitu? Jadinya tujuannya itu tuh untuk menghilangkan berbagai perbedaan dari berbagai ideologi. Jadinya kan Pak Soekarno itu belajar dari waktu zamannya demokrasi terpimpin. Soalnya kan waktu itu kan dari 9 kabinet tuh seingat aku itu tuh apa ya namanya ya berbagai kabinet itu tuh berbagai partai politik dia punya ciri khasnya gitu. Kalau yang berbau komunis ya komunis, kalau yang agama agama gitu, kalau yang sosialis sosialis. Makanya daripada nanti takutnya di demokrasi terpimpin nanti perang ideologi, perang kepentingan partai politiknya, itu makanya dijadiin satu wadah yang namanya Nasakom. Nah, Nasakom ini tuh melanggar yang namanya Pancasila gitu kan. Karena kan kita udah punya ideologinya gitu. Ngapain gitu kan harus ada Nasakom ini gitu. Baru yang ketiga pembentukan DPR-GR. Nah, pembentukan DPR-GR ini tuh disebabkan karena apa ya RAPBN hasil pemilu itu tuh ditolak sama DPR pemilunya ini DPR aslinya gitu. Nah, ditolaknya itu karena seingat aku waktu itu Soekarno ngajuin RAPBN buat yang namanya pesta olahraga, proyek mercusuar ini dan berbagai macam lainnya. Sementara kenapa alasan DPR itu menolak karena ya waktu itu juga kondisi ekonomi Indonesia itu lagi krisis-krisisnya, tapi Soekarno demi ambisi politiknya gitu biar Indonesia kelihatan hebat di negara-negara barat, di negara-negara luar gitu. Ya dia rela menghabiskan berapapun gitu. Jadi biar keren aja gitu Indonesia. Tapi ya sampai sekarang itu peninggalannya kan bisa kita nikmatin gitu. Nah, tugasnya ini itu apa aja sih? Yang pertama, melaksanakan manifesto politik yang tadi itu, yang Manipol Usdek, baru merealisasikan Ampera. Jadi Ampera yang tadi itu yang proyek mercusuar tadi. Baru melaksanakan demokrasi terpimpin. Nah, baru yang keempat itu MPRS atau DPRS ditunjuk langsung oleh presiden. Kan harusnya ini kan nggak boleh gitu. Tapi kayak biar apa ya, biar sesuai kemauannya Soekarno itu jadinya ditunjuk langsung, biar mau gitu disuruh-suruh gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Kak, maaf mau nanya. Boleh tanya aja. Itu yang melaksanakan manifesto politik maksudnya apa ya, Kak? Masih belum mengerti. Manifesto politik ini tuh yang tadi itu loh, yang Manipol Usdek itu. Jadi kalau mau jadi anggota DPR GR ini tuh dia harus harus taat sama ini tuh yang UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, sama Kepribadian Bangsa. Dia harus melaksanakan ini semua gitu buat jadi anggota DPR GR gitu. Maksudnya kan ini namanya juga terpimpin. Jadi dia mau gitu loh kalau Soekarno minta ini harus sesuai kemauannya dia, harus langsung diturutin gitu kan. Kalau waktu di DPR aslinya ini pas Soekarno ngajuin RAPBN ini ditolak. Makanya itu dibentuklah DPR GR yang bisa mau melaksanakan manifesto politik yang sesuai dengan keinginannya Soekarno sendiri gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi? Iya, DPR GR tuh dibentuk sama Soekarno. Buat apa? Karena waktu DPR sebelumnya itu kan hasil pemilu. Jadi karena ditolak dan DPR aslinya itu nggak memenuhi keinginannya Soekarno, maka dari itu dia membentuk DPR GR yang sesuai yang dia tunjuk langsung biar bisa memenuhi semua keinginannya, semua ambisinya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, boleh nanya lagi nggak? Boleh, tanya aja. DPR GR itu dibentuknya kapan ya, Kak? Dan kalau misalkan ada, jumlah anggotanya itu berapa, Kak? Bentar. Ini aku lupa sih, bentar. Aku searching dulu. Oke, Kak. Kalau yang dari aku cari itu dibentuknya tahun 1960, tapi kalau misalkan jumlahnya itu kayaknya panjang deh, soalnya ini dalam bentuk PDF itu. Jadi mungkin nanti aku sekalian share di Discord ya nanti itunya. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Vira, maaf banget aku belum bisa jawab soalnya nggak terlalu paham gitu sih bedanya gitu. Cuma ya mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang belum aku bisa jawab, nanti untuk link-link jawabannya bisa aku bisa aku kirim di Discord ya. Oke, aku lanjut lagi ya. Oke, jadi masa berjalannya masih lanjutan yang tadi ya. Jadi di waktu zamannya demokrasi terpimpin itu dominasi PKI ini tuh makin meluas gitu karena Soekarno sendiri pun secara politik luar negeri nanti kita bahas di akhir itu dia condong ke Blok Timur yang berhaluan komunis. Jadi ini tuh sesuai sama ideologinya PKI. Nah, apa aja sih bentuk dominasi PKI ini? Yang pertama itu pembubaran Manikebu. Manikebu itu tuh manifesto kebudayaan gitu. Manifesto kebudayaan. Nah, kalau produknya PKI itu namanya Lekra. Jadi kenapa alasan dibubarinnya Manikebu itu karena Manikebu ini tuh kayak dianggap terlalu condong yang namanya menghasilkan produk-produk barat, sementara Soekarno sendiri itu anti sama yang namanya barat, gara-gara dia balik lagi yang namanya ke pembebasan Irian Barat itu waktu di demokrasi liberal. Dia terlalu kecewa sama negara-negara
negara-negara barat, negara-negara old devo gitu, makanya dia sampai anti banget yang namanya hal-hal yang berbau-bau barat. Makanya karena menurut PKI yang berhasil menghasut Soekarno pada saat itu juga, jadinya Manikebu ini tuh dibubarkan gitu. Tokoh terkenalnya itu aku lupa sih, tapi kayaknya ada deh di slide selanjutnya. Bentar. Baru yang kedua, ini itu ada pembubaran PSI dan Masyumi karena telah terlibat dalam PRRI Permesta ini. Nah, jadi itu waktu di zamannya demokrasi liberal itu kan ada kabinet pergantian kabinet dan segala macamnya kan ya. PSI dan Masyumi ini tuh emang benar-benar nggak suka banget gitu sama PKI ini, dan PKI juga karena PSI dan Masyumi nggak suka PKI, jadinya PKI juga nggak suka balik dong sama PSI dan Masyumi. Makanya waktu pas kabinet di demokrasi liberal, kalau misalkan Masyumi yang memegang, maksudnya perdana menterinya itu dari Masyumi atau PSI, oposisinya pasti selalu dari PKI. Nah, kalau sebaliknya, kalau misalkan PM-nya dari PKI, oposisinya pasti PSI dan Masyumi. Makanya itu PKI itu mencari bukti atau mungkin ini, dan dia bilang ke Pak Karno kalau misalkan PSI dan Masyumi itu ikut terlibat dalam membantu pemberontakan ini, PRRI dan Permesta. Baru habis itu ada ide untuk pemberian senjata kepada angkatan kelima. Angkatan kelima itu ada Ahana Sution. Nah, dia kan ditolak sama angkatan darat kan. Nah, yang paling vokal, maksudnya yang paling keras menolak pemberian senjata angkatan kelima ini tuh adalah Ahana Sution. Nah, angkatan kelima ini tuh para buruh, petani gitu. Nah, alasan nolaknya itu karena kalau misalkan angkatan kelima ini tuh dikasih senjata, dan saat itu kinerja pemerintah, kinerjanya Pak Karno lagi buruk-buruknya gitu, nanti yang ada ditakutkan malah rakyat ini tuh melawan pemerintah gitu kan, nggak mau juga kan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak, aman. Oke, aku lanjut ya, bentar. Nah, ini ada masa berjalan, penyimpangan luar negeri. Nah, penyimpangan luar negeri ini tuh yang pertama, Indonesia keluar dari PBB. Nah, ini tuh disebabin sama yang namanya Malaysia diangkat sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap oleh PBB. Nah, nanti ini ada slide tersendiri ya, nanti aku jelasin. Nah, yang kedua baru konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ini tuh karena dibentuknya negara federasi oleh Inggris. Nah, ini yang nomor 1 sama nomor 2 itu ada kaitannya, nanti dijelasin di slide selanjutnya. Baru yang ketiga, ada politik poros. Nah, politik poros ini tuh lanjutan dari yang penyimpangan dalam negeri. Jadi kan udah aku bilang, ada politik old devo sama nevo. Nah, Indonesia itu lebih condong ke politik nevo ini, ke blok kiri. Jadinya Indonesia itu lebih condong ke paham komunis gitu. Makanya kenapa sih bisa dibilang condong? Karena Indonesia ini tuh punya yang namanya hubungan istimewa dengan RRC atau bisa disebut poros Jakarta, Peking, dan juga dengan Kampuchea, Vietnam Utara, dan Korea Utara. Nah, ini poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, dan Pyongyang. Nah, ini semua kan adalah negara-negara yang berhaluan komunis gitu. Makanya bisa dibilang waktu zamannya demokrasi terpimpin itu Indonesia lebih condong ke blok komunis, yang itu menyalahi politik bebas aktif Indonesia sendiri. Yang di politik bebas aktif itu kan aturannya itu Indonesia gak memihak siapapun, gak memihak blok barat dan juga blok timur gitu. Aku lanjut ya.
Nah, Lanjut. oke. Nah, ini yang tadi yang untuk nomor 1 dan nomor 2 namanya Ganyang Malaysia. Jadi kenapa sih dinamakan Ganyang Malaysia? Jadi ini itu apa ya? Awalnya itu dibentuknya negara federasi Malaysia dan ide untuk menyatukan Sarawak dan Sabah. Nah, waktu itu Indonesia sama Filipina gak setuju sama ide pembentukan negara federasi Malaysia ini. Nah, karena nggak setuju, pertama itu jalan yang ditempuh itu adalah jalan diplomasi, jalur diplomasi dulu. Jadinya pada tanggal 31 Mei, Soekarno ini tuh bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, namanya Tuanku Abdul Rahman di Tokyo, Jepang. Nah, dari pertemuan ini tuh dilanjutin lagi nih, maksudnya lebih diperdalam lagi gitu, lewat yang namanya konferensi tingkat Menteri Luar Negeri di Manila, Filipina pada tanggal 7 sampai 11 Juni tahun 1963. Dan dari pertemuan ini itu menghasilkan yang namanya Manila Agreement. Jadi mungkin untuk isi Manila Agreement ini tuh bisa nanti aku share juga di Discord, soalnya lumayan agak panjang juga gitu kan ya. Nah, pokoknya intinya itu Manila Agreement ini tuh terkait dengan Sarawak dan Sabah ini. Jadi rakyat Sarawak dan Sabah ini tuh untuk kemerdekaan itu hanya boleh diputuskan oleh rakyatnya, bukan dari negaranya. Jadi terserah rakyatnya nanti mau gimana gitu. Nah, tapi Malaysia sendiri dia melanggar kesepakatan ini gitu. Nah, Perdana Menteri Tuanku Abdul Rahman ini tuh dia diam-diam menandatangani dokumen pembentukan negara federasi Malaysia ini tuh dengan Inggris. Nah, naskah itu ditandatangani di London, Inggris pada tanggal 9 Juli 1963. Nah, dalam naskah itu disebut Federasi Malaysia akan dibentuk pada tanggal 31 Agustus 1963. Kan kalau kayak gini Indonesia udah ini banget dong, maksudnya udah kayak udah waktu awal kan udah disepakati nih Manila Agreement, tapi sama Malaysia malah dilanggar gitu. Dan akhirnya Soekarno kan awal mulanya itu dia kayak melakukan rakyat-rakyatnya ini tuh pertama kali itu pemutusan hubungan diplomatik dulu, baru yang kelima ada Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia ini tuh Dwi Kora namanya kan ya. Yang pertama ada Pertinggi Pertahanan Indonesia, baru yang kedua ada Bantu Perjuangan Revolusioner Rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Nah, dari Dwi Kora ini tuh kan di kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta, itu kayak dihancurin sama rakyat-rakyat Indonesia gitu. Nah, karena kayak gitu kan rakyat Malaysia marah tuh kan ya, karena kedutaan mereka yang ada di Jakarta malah diituin sama rakyat Indonesia gitu. Akhirnya waktu itu ada salah satu pejabat di Malaysia, dia membawa bendera merah putih dan juga lambang burung Garuda ke PM Tuanku Abdul Rahman ini tuh buat diinjek sama dibakar gitu. Kan kalau kayak gitu kan jadi nggak terima kan, makanya ini tuh diperlanjut lagi yang namanya Dwi Kora ini kan. Terus tiba-tiba dari PBB sendiri itu Malaysia diangkat sebagai anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap ini. Kayak Indonesia tuh mikir Indonesia yang udah join PBB, maksudnya udah lama gitu, tapi nggak ada loh ditawarkan untuk kayak gini. Dan waktu itu Indonesia mikirnya anggota PBB ini tuh semuanya itu kebanyakan itu diisi sama negara-negara yang berpaham Old Devo ini. Makanya karena kayak gitu Indonesia kecewa, terus juga kecewa sama Malaysia yang mau bergabung dengan Inggris, yang artinya nantinya kan Malaysia kalau mau kayak gitu dia bakal lebih condong ke blok barat dong artinya kan ya. Yang tentunya bagi Soekarno ini tuh akan mengganggu revolusi Indonesia pada saat itu. Makanya jadinya Indonesia itu keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Dan Soekarno menarik Indonesia
Soekarno ini tuh menarik Indonesia, maksudnya keluar dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 gitu, resmi keluar. Tapi nanti pas zamannya Soeharto dia masuk lagi kok. Baru yang kedua membentuk Konevo. Konevo ini tuh lanjutan dari Nevo. Jadi kayak pokoknya segala produk barat yang maksudnya orang-orang di negara Oldevo ngebuat entah itu dalam bidang pendidikan atau dalam bidang olahraga, itu Indonesia yang tergabung dalam negara-negara Nevo ini tuh dia ngebuat produknya sendiri buat nandingin produksi Oldevo ini gitu. Ada yang mau tanyakan? Kak, maaf mau nanya, Kak. Tanya aja, nggak apa-apa. Menurut Kakak, sekarang hubungan Indonesia dengan Malaysia masih ada itu, Kak, balas dendam atau apa gitu, Kak? Udah nggak ada sih, udah maksudnya udah baik-baik aja. Mungkin yang masalah-masalah mungkin kayak yang Malaysia yang si tukang klaim kebudayaan Indonesia gitu. Ya sebenarnya apa ya? Asal mula Indonesia Malaysia itu nggak akur ini dari ini gitu, dari ini. Cuma kalau misalkan dibilang udah baik, ya udah baik mulai dari zamannya Pak Soeharto, karena Pak Soeharto sendiri tuh capek lah gitu, ngapain sih ribut-ribut melulu, mending akur gitu kan ya. Jadinya ya sampai sekarang udah baik, udah apa namanya, udah baikan, udah saling kerjasama gitu. Makasih ya, Kak, penjelasannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ini Pak Soeharto Indonesia masuk PBB lagi itu apa ya namanya ya? Aku ceritain secara singkat aja ya. Jadi Soeharto ini tuh capek gitu loh yang namanya ribut-ribut terus. Maksudnya bukan masalah ributnya juga ya, kan waktu itu juga waktu awal Pak Soeharto menjabat sebagai presiden, itu kan dia juga harus ngurus yang namanya PKI kan ya. Nah, karena karena dia capek juga ngurusin masalah PKI, jadinya ini gitu kan, terus ditambah masalah yang Malaysia ini, jadi mending bagi Pak Soeharto udahlah gitu, baikan aja, soalnya nggak ada gunanya juga ribut-ribut gitu. Kak, mau nanya. Boleh tanya aja. BTW Konevo ini tuh Conference of New Emerging Forces ya. Tanya yang tadi nanya siapa? Tanya aja. Itu kenapa sih? Kan Indonesia pengen kalau Malaysia itu nggak jadi negara federasi. Emang kalau itu dampaknya apa sih kalau Malaysia nggak jadi negara federasi? Dampaknya ya kan kalau nggak jadi ya sebenarnya itu kan tadi yang dari Manila Agreement itu ya, secara singkatnya itu Manila Agreement itu ini kayak buat Sarawak dan Sabah kalau misalkan mereka pengen merdeka itu dari rakyatnya. Maksudnya kayak mungkin kalau di kita Irian Barat waktu kembali ke Indonesia itu namanya Pepera ya. Jadi nanti untuk Sarawak dan Sabah aturannya kayak gitu. Cuma kan dari Manila Agreement si Malaysia ini tuh melanggar. Terus yang kedua, kalau misalkan andai kata Malaysia ini tuh nggak join, maksudnya nggak bergabung nih dengan federasi yang dibentuk Inggris ini kan, jadinya kan tuh kayak ya udah Indonesia kan aman-aman aja gitu loh, nggak mengganggu yang namanya revolusi Indonesia. Kan Malaysia sama Indonesia itu kan sebelah-sebelahan ya. Nah andai kata kalau misalkan ini jadi kebentuk itu tuh kayak bakal ngeganggu banget gitu Indonesia, soalnya Indonesia pun itu anti banget sama yang namanya produk-produk barat gitu. Makanya kalau misalkan ini terbentuk, wah ini bakal mengganggu banget nih, soalnya Indonesia kan waktu itu kondisi negaranya ini tuh kayak masih rapuh-rapuhnya gitu loh, namanya juga masih negara baru kan ya gitu. Jadinya ya makanya Indonesia kayak ngapain sih Malaysia harus yang namanya ini sama Inggris gitu. Harusnya jadi negara sendiri aja gitu, nggak usah ada campur tangan yang namanya Inggris gitu. Soalnya kan Inggris itu bagian dari Oldevo gitu. Dan itu Oldevo itu kan ini barat ya. Jadinya dan sementara di satu sisi Indonesia itu anti yang namanya negara barat gitu. Jadinya
Kayak gitu deh. Oke, makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau aku lanjut aja ya. Nah, baru habis itu pembebasan Irian Barat. Yang pertama itu dari Trikora. Nah, dari Trikora ini sebenarnya awal mulanya itu dari jalur diplomasi ya. Waktu itu aku lupa namanya, pokoknya ada banker-bankernya gitu. Dia yang menyarankan buat jalur diplomasi, cuma gagal. Baru habis itu ada jalur lewat konfrontasi ekonomi. Jadi seluruh punyanya Belanda di Indonesia itu dijadikan dinasionalisasikan, kayak contohnya Bank Indonesia sekarang gitu kan ya. Nah, karena dari jalur konfrontasi ekonomi juga nggak mempan gitu, terus juga itu konfrontasi ekonomi malah lebih dampaknya ke Indonesia, soalnya Indonesia kan masih negara baru ya. Maksudnya belum ada juga loh yang orang-orang yang berpengalaman dari bidang ekonomi. Jadinya dilaksanakanlah yang namanya konfrontasi politik. Konfrontasi politik ini tuh yang pertama itu ada Trikora. Trikora itu isinya gagalkan negara Papua, baru kibarkan sangsaka merah putih di seluruh Irian Barat, baru bersiaplah untuk mobilisasi umum. Nah, habis Trikora ini tuh terjadilah peristiwa Laut Aru. Nah, dari peristiwa Laut Aru ini tuh intinya ya menyebabkan gugurnya Yosudarso ini yang tenggelam ya dengan ininya itu macan tutul gitu. Nah, karena dari peristiwa Laut Aru ini tuh Soekarno memutuskan untuk menindak tegas pembebasan Irian Barat ini dengan melanjutkan program si Trikora ini. Jadi dia diimplementasikan lewat yang namanya Komando Mandala ini. Jadi Komando Mandala ini tuh implementasi kebijakan Trikora. Nah, nanti Komando Mandala ini tuh dipimpin oleh Pak Soeharto waktu itu. Nah, pokoknya Komando Mandala ini ya, kalau andai kata jadi, itu tuh bakal jadi kayak peperangan paling besar gitu, seumur hidup Indonesia berdiri gitu sampai saat ini. Soalnya kalau nggak tahu aku, Komando Mandala ini tuh paling besar banget gitu proyeknya, anggotanya gitu segala macamnya, senjata gitu kan ya. Nah, karena tapi ini tuh nggak jadi, batal gitu karena tiba-tiba mereka dapat panggilan dari PBB untuk yang namanya melaksanakan perjanjian New York ini kan ya. Nah, perjanjian New York ini tuh akhir dari pembebasan Irian Barat. Nah, yang pertama itu pada tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda di Indonesia ini tuh, kekuasaan Belanda atas Irian Barat ini tuh berakhir. Baru 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat di bawah kekuasaan PBB. Jadi jadi waktu itu kan masih di tangannya Belanda ya. Nah, sekarang tuh udah berpindah di PBB, biar PBB aja yang ngatur gitu. Nah, 31 Desember 1962, bendera merah putih berkibar di samping bendera PBB. BTW, waktu Indonesia merdeka di tahun 1945, itu kayak mungkin cuma negara Indonesia aja. Maksudnya, kita merdeka emang merdeka kan ya sesuai tanggal. Terus juga mungkin baru diakui kita merdeka sama beberapa negara-negara aja gitu kan ya. Cuma segelintir negara aja gitu. Sama PBB, Indonesia itu belum diakui sebagai negara gitu. Baru diakuinya ini pas tanggal ini dengan ditandai benderanya merah putih ini berkibar gitu. Baru habis itu terakhir pada tanggal 1 Mei secara resmi PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Nah, ini tuh emang udah diserahin, tapi balik lagi nanti ke keinginannya Irian Barat. Irian Barat mau bergabung nggak dengan Indonesia atau mungkin nanti membentuk yang namanya negara sendiri gitu. Oke, bentar. Nah, nggak dimasukin. Oh, benar. Nah, BTW ini aku lupa masukin. Iya, jadi PBB-nya resmi menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Nah, nanti kan lewat PBB itu ngebentuk yang namanya UNTEA. Jadi dia nanti yang menangani yang namanya masalah PEPERA itu jajak pendapat bahasa ininya kan ya.
jajak pendapat, nanti itu memutuskan Irian Barat mau bergabung dengan Indonesia atau membuat negara sendiri kan. Nah, dari hasil pepera ini tuh diputuskanlah bahwa Irian Barat mau bergabung dengan Indonesia. Maka secara resmi Irian Barat akhirnya bergabung dengan Indonesia gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Aman, Kak, aman. Oke, aku lanjut. Iya kayak voting, cuma votingnya itu iya kayak voting kalau waktu itu kan rakyat Papua ini tuh kan masih dikit gitu kan ya, belum banyak-banyak kayak gitu. Jadi ada petugas gitu yang bertanya langsung gitu, mau gabung nggak lu ke Indonesia atau mau bebas gitu. Jadi dari hasil kayak gitu tuh nanti dipilihlah keputusan suara terbanyak gitu. Kalau banyaknya bergabung Indonesia ya bergabung, kalau enggak ya mereka jadi negara sendiri gitu. 1 Mei ini tuh 1963. Kenapa nggak langsung bergabung? Karena sesuai dengan aturan KMB ya waktu itu yang udah disepakati sama Belanda, itu tuh Irian Barat baru bakal diserahkan sama Indonesia 1 tahun setelah perjanjian KMB. Tapi sayangnya dari 1 tahun itu udah ditegur sama Indonesia baik-baik gitu Belanda kan buat tolong dong kasih Irian Barat balikin ke gua gitu kan. Cuma sama Irian Barat gak ada tuh yang namanya niat baik buat balikin Irian Barat ke Indonesia. Nah, udah ditegur berulang kali, akhirnya dilaksanain tuh yang namanya jalur diplomasi. Waktu itu juga ngelibatin PBB, cuma gak berhasil. Baru habis itu jalur konfrontasi ekonomi, baru habis itu jalur konfrontasi politik yang tadi Dwi Kora, peristiwa Laut Aru, Komando Mandala gitu. Oke, aku next ya. Nah, akhir dari demokrasi terpimpin. Jadi akhir dari demokrasi terpimpin ini tuh ada 3. Yang pertama itu ada G30 SPK, G30S gitu, dikenalnya emang G30S, Gerakan 30 September. Jadi ini tuh kudeta yang dilakukan oleh kelompok PKI. Baru habis itu ada Tritura. Tritura ini tuh 3 tuntutan rakyat. Jadi ketidakpuasan masyarakat atas penyelesaian G30S ini. Baru yang ketiga itu ada super semar, dualisme kepemimpinan antara Pak Soekarno sama Pak Soeharto. Nah, yang pertama dari PKI ini peristiwa G30S. Jadi yang pertama itu ada isu Dewan Jenderal nih. Nah, isu Dewan Jenderal Angkatan Darat ini tuh dia itu yang sedang menyiapkan kudeta untuk melawan pemerintah. Nah, bukti dari rencana ini tuh kalau menurut PKI itu waktu itu ada dokumen yang ditandatangani oleh Dubes Inggris sendiri yang namanya Andrew Gilchrist di Indonesia yang isinya ditafsirkan tuh operasi pihak dari Inggris gitu buat menggulingkan kekuasaannya Soekarno gitu. Nah, karena kayak gitu kan Soekarno kayak khawatir gitu loh, ini bener gak sih gitu kan. Akhirnya karena kayak gitu Soekarno memanggil sendiri salah satu anggota AD waktu itu yang dia panggil itu Jenderal Ahmad Yani. Nah, tapi sama Jenderal Ahmad Yani itu dia menolak tegas bahwa nggak ada yang namanya Dewan Jenderal gitu. Nah, penculikan. Nah, masuk ke kejadiannya itu di malam hari. Jadi penculikan dan pembunuhan 7 orang perwira TNI yaitu Ahmad Yani, Raden. Ini kayaknya belum aku masukin lengkap deh. Ini ada Ahmad Yani, yang ini aja yang dari gambar, ada Ahmad Yani, Haryono, Panjaitan, Parman, Suprapto, Sutoyo, sama Pierre Tendean. BTW Pierre Tendean ini pun sebenarnya bukan termasuk salah satu target yang mau di ini sama PKI, harusnya itu Ahana Sution. Cuma Pierre Tendean ini tuh mau gitu loh melindungi keluarganya Nasution, makanya dia rela buat ditawan, buat diculik sama PKI.
Terus juga meninggalnya anaknya Ahana Sution waktu itu juga. Nah, aku next ya. Nah, ini ada 3 tuntutan rakyat atau tadi disebutnya Tritura. Jadi latar belakangnya itu tidak adanya solusi dari pemerintah terhadap penyelesaian G30S tadi. Nah, habis itu terbentuklah Front Pancasila ini. Front Pancasila ini tuh apa sih gitu? Front Pancasila itu gabungan dari aksi mahasiswa atau pemuda gitu. Ada yang namanya KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia gitu. Ada yang namanya KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya itu bergabung dengan Front Pancasila gitu. Nah, akhirnya tuh pada tanggal 12 Januari 1966, mereka itu menuntut 3 hal yang dikenal dengan nama Tritura. Nah, isinya ini tuh yang pertama, ada pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, ada pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat dalam G30S ini, baru yang ketiga penurunan harga. Nah, kenapa sih penurunan harga ini tuh termasuk dalam Tritura? Jadi waktu itu kondisi ekonomi Indonesia tuh emang kayak bener-bener lagi puruk banget, inflasi meningkat gitu. Terus juga tapi Soekarno malah itu yang tadi itu yang kayak yang kayak mercusuar tadi gitu, bangun-bangun gitu segala macam buat nunjukin eksistensinya Indonesia, tapi di dalamnya rakyat-rakyatnya kelaparan, miskin gitu kan ya. Makanya di sini tuh dalam Tritura ini tuh ada yang namanya penurunan harga. Baru yang ketiga, ada respon Soekarno. Respon Soekarno itu maksudnya itu tanggapannya Soekarno ini loh sama yang namanya Tritura dan Front Pancasila ini. Nah, dari Front Pancasila ini tuh yang paling vokal, maksudnya yang paling kayak yang mengusulkan buat dibentuknya Front Pancasila dan menghimpun seluruh mahasiswa, pemuda itu adalah si KAMI ini, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Jadinya menurut Soekarno ini tuh dalang dari ricuh-ricuh dari demo itu tuh dari KAMI, makanya dibubarkan. Gak cuma itu, ini tuh juga ada alasan dari KAMI itu diduga memboncengi CIA. Jadi makanya sama Soekarno itu ditolak. Kan tahu sendiri waktu zamannya demokrasi terpimpin, CIA ini kan produknya Barat gitu ya. Nah, Indonesia itu sementara bukan Indonesia sih, tapi Pak Soekarno sendiri itu dia anti banget sama yang namanya negara Barat gitu. Jadi produk-produknya Barat, produk-produknya Oldevo. Jadinya makanya kami ini tuh dibubarkan gitu. Terus juga Pak Soekarno takut nanti kalau misalkan ini dibiarkan terus-menerus, kekuasaan dia itu bisa jatuh gitu. Jadi dia nggak mau. Jadi lebih baik dibubarkan aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup kok. Oke, aku lanjut aja ya. Nah, baru ada Super Semar ini. Super Semar ini tuh Dwi Kora itu yang tadi itu loh, yang yang Malaysia, yang buat ganyang Malaysia itu namanya Dwi Kora. Pokoknya jangan sampai ketukar ya Dwi Kora sama Trikora. Kalau Dwi Kora ini tuh kalau Dwi Kora ini tuh buat si Malaysia atau namanya Dua Komando Rakyat, itu disebutnya Dwi Kora buat Malaysia. Kalau Trikora yang tadi pembebasan Irian Barat gitu. Jangan sampai ketukar. Nah, aku lanjut Super Semar. Oke, jadi Super Semar itu karena lagi kondisi caruk maruk waktu itu dari demo atas yang namanya PKI, terus juga kondisi ekonomi gitu kan. Soekarno akhirnya
dia itu mengasingkan diri waktu itu di Istana Bogor. Nah, jadi kan kesannya kayak Soekarno itu nggak bertanggung jawab banget dong sama kondisi yang ada di pusat gitu, sebenarnya kondisi seluruh Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya Pak Soeharto dia itu menyuruh anak buahnya, aku lupa siapa, pokoknya itu ada 3 buat datang ke apa namanya, buat apa nih solusi biar maksudnya suasana Indonesia ini tuh nggak carut-marut begini gitu. Akhirnya Pak Soekarno ini tuh dia itu menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal dengan nama Super Semar. Jadi isinya itu apa ya, memerintahkan Soeharto nanti untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintah. Baru yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain. Baru yang ketiga, melaporkan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan tugas dan juga tanggung jawab yang dari 2 nomor tadi itu. Nah, kenapa sih bisa disebut ada dualisme kepemimpinan? Jadi ini tuh apa ya namanya? Karena adanya Super Semar ini tuh ada keuntungan besar nih buat si Soeharto ini. Jadinya Soeharto ini tuh mengambil yang namanya keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3/1966 yang tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI Mandataris MPRS PBR. Jadi keputusannya ini tuh pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya gitu dan menyatakan sebagai partai terlarang gitu. Terus juga habis itu ada penangkapan 15 menteri yang terlibat atau mendukung G30S ini. Ini ada pemurnian MPRS dan juga lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga sesuai dengan UUD 1945. Nah, kekuatan terbesarnya Pak Soekarno waktu zamannya demokrasi terpimpin ini kan PKI kan. Tapi karena sama Pak Soeharto sendiri kekuatan terbesar itu kan lama-kelamaan tuh kan dimusnahin gitu, dihilangkan satu persatu. Mulai dari kayak pembubarannya, dinyatakan sebagai partai terlarang, terus juga dalam pemerintahan orang-orang yang mendukung PKI itu ditangkap gitu kan ya. Pokoknya yang segala orang yang mendukung paham komunis atau yang mengikuti PKI atau produk-produknya PKI itu semua ditangkap, dilarang gitu, nggak boleh lagi. Itu kan jadinya kan kekuatan terbesarnya Soekarno kan lama-kelamaan hilang. Jadinya timbullah nih yang namanya dualisme kepemimpinan. Pemimpin aslinya kan emang aslinya Soekarno, tapi karena Soeharto ini juga untuk menjalankan pemerintahan dia udah mengambil beberapa kebijakan, terus juga dia udah ngebentuk kabinet tuh waktu di awal-awal, jadinya kan kayak jadi ada yang namanya dualisme kepemimpinan nih, mau nggak mau waktu itu diadakanlah sidang gitu kan. Sidang MPRS. Jadi sidang ini tuh sidang ini tuh menuntut si Pak Soekarno untuk mempertanggungjawabkan kewajibannya, tanggung jawabnya, tugas-tugasnya selama dia menjabat. Apalagi tentang yang namanya kenapa sih bisa terjadinya G30S ini. Nah, jadi pidato pertanggungjawabannya ini tuh dikenal dengan nama Nawaksara, tapi ditolak sama MPRS. Karena inti dari pemerintahannya itu kan kayak sebenarnya itu PKI itu kan ya maksudnya gerakan 30 September ini kan, tapi Soekarno ini tuh dalam pidatonya dia tuh nggak mau nyalahin PKI, dia tuh nggak menyebutkan kalau PKI itu bersalah atas yang namanya penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tadi kan. Sementara rakyat atau mungkin anggota-anggota TNI yang lainnya dan aparat-aparat pemerintah yang kontra sama Soekarno itu menganggap bahwa dari kejadian G30S ini tuh dalangnya itu PKI.
Tapi Soekarno itu nggak mau PKI disalahkan gitu, tapi ditolak kan sama MPRS. Nah, Soekarno ini tuh nggak nyerah gitu loh, nggak nyerah. Akhirnya dia itu akhirnya dia mengirimkan LPG lagi, dinamakan dengan pelengkap Nawaksara. Isinya sih kurang lebih sama. Aku nggak tahu bedanya apa gitu dari Nawaksara sama pelengkap Nawaksara. Cuma tetap ditolak sama MPRS ini karena MPRS tuh butuh ini loh yang namanya G30S. G30S ini tuh dalangnya siapa, terus kenapa bisa terjadi, solusinya apa, tapi Pak Soekarno sama sekali nggak mau menyalahkan yang namanya PKI. Makanya ditolak lagi nih pidato dia yang namanya pelengkap Nawaksara ini. Terus juga sebulan dari itu pun pada tanggal 7 Februari 1967 Soekarno ini tuh mengirim surat lagi, tapi surat itu beda untuk Soeharto. Dalam surat ini menyatakan, kok nggak masuk sih ininya? BTW maaf banget ini nggak aku lanjutin ya, maksudnya nggak aku lanjutin kalimatnya. Jadi Soekarno ini tuh menyatakan bahwa dia menyerahkan sepenuhnya kekuasaannya dia waktu itu kepada Soeharto. Jadi dari surat ini yang menyatakan Soekarno menyerahkan jabatannya kepada Soeharto, maka Soeharto saat itu belum resmi sih, maksudnya secara ini tuh bisa menjadi presiden, dan nanti akhirnya lewat sidang lagi Soeharto resmi menjadi presiden yang nantinya akan menjabat selama 32 tahun gitu. Nah, kenapa sih Soekarno berpihak ke PKI? Kenapa berpihak gitu? Oke, jawabannya itu dari yang namanya demokrasi liberal. Jadi di demokrasi liberal ini tuh fokus terbesarnya Indonesia ini tuh adalah selain untuk menyiapkan konstitusi baru yang pengganti UUD 1945 itu tuh fokus terbesarnya itu adalah pembebasan Irian Barat gitu. Soalnya kan dari yang udah aku bilang tadi, harusnya itu kan setelah perjanjian KMB 1 tahun, setelah perjanjian KMB, Irian Barat itu tuh balik gitu loh ke Indonesia. Cuma ya itu kan Belanda nggak mau gitu, udah sampai diplomasi, konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik dan segala macam, itu Indonesia tuh udah ngelakuin segala cara lah buat Irian Barat tuh balik. Cuma sama yang namanya Belanda nggak mau gitu ngasih Irian Barat. BTW ini juga ada sangkut pautnya sama yang namanya Oldevo dan Nevo. Yaitu kan jadi karena kayak gitu tuh Indonesia itu kecewa, Pak Soeharto sih yang kecewa lebih tepatnya. Pak Soeharto kecewa kenapa sih Belanda kayak gitu. Terus juga ini tuh didukung sama PBB waktu itu, PBB Amerika Serikat gitu. Pokoknya negara-negara maju waktu itu dia itu udah kayak berkeluh kesah, udah kayak nyampein pendapatnya, kayak udah curhat kemana-mana. Kenapa sih Belanda nggak mau balikin Irian Barat ke Indonesia? Tapi sama sekali sama PBB khususnya itu nggak digubris gitu ininya Pak Soekarno gitu. Makanya dari situ tuh Pak Soekarno tuh benar-benar kecewa banget, dan akhirnya dari situ Pak Soekarno membagi negara-negara di dunia ini tuh menjadi 2 kubu, Oldevo sama Nevo, blok barat, blok timur lah bahasa ininya kan ya, kalau bahasa masuk ke materi perang dingin gitu kan ya. Nah, karena kayak gitu tuh Pak Soekarno kecewa, dan Pak Soekarno ini tuh lebih condong ke blok timur atau blok komunis gitu. Soalnya kayak buat yang namanya kayak buat perang gitu juga kan ya, kayak buat tadi Komando Mandala tadi, atau buat perang-perang nanti memperebutkan Irian Barat gitu kan, jalur kekerasan gitu. Itu kan pastinya butuh senjata. Sementara Indonesia tuh ekonominya itu masih ini banget gitu loh, masih kacau banget gitu kan. Indonesia namanya juga masih negara-negara baru gitu. Jadinya buat yang namanya beli-beli senjata dan segala macemnya gitu. Itu tuh yang ngedanain itu adalah negara-negara komunis. Waktu itu yang ngedanain tuh Uni Soviet. Uni Soviet kan komunis kan. Jadi dari situ Soekarno itu mikir, Uni Soviet nih baik banget nih sama gue, komunis baik banget, gue harus bisa utang budi. Makanya salah satu bentuk utang budinya itu kerjasama. Ya kerjasama, makanya Indonesia pada saat zamannya Pak Soekarno demokrasi terpimpin, Indonesia lebih
condong ke blok komunis ini, karena yang bisa ngertiin perasaan dia waktu itu ya si blok komunis ini gitu, yang mau ngebantuin dia buat dapetin Irian Barat itu si blok komunis ini gitu. Makanya kan terus hubungannya sama PKI ya karena kan PKI itu kan alirannya komunis gitu, makanya kayak bisa nyambung klop gitu. Gitu. Dia mau bertanya lagi? Nggak bilang secara terang-terangan sih, cuma kalau misalkan tadi ngelihat kayak Manikebu dan tadi ajaran buat Nasakom kan ya, ajaran komunis dilegalkan gitu di Indonesia, itu maksudnya kayak kita tuh bisa nyimpulin orang-orang zaman dahulu, orang-orang pinter itu bisa nyimpulin kalau kayak Pak Soekarno ini tuh lebih condong gitu ke blok komunis gitu, lebih condong ke PKI yang waktu itu alirannya komunis gitu. Makanya kan kayak Masyumi gitu, PSI itu kan dibubarin gitu. Terus juga nggak cuma itu, kayak Manikebu yang produknya produk barat waktu itu, produk karya seninya, itu kan kenapa Soeharto saking antinya sama produk barat itu kan dibubarin gitu. Makanya kalau misalkan bisa dibilang Pak Soekarno ini tuh lebih berpihak sama PKI. Jadinya mungkin keinginan PKI itu maunya apa, tapi maunya apa bakal diturutin sama Pak Soekarno. Cuma dari semua keinginan PKI itu yang ditolak itu tuh cuma yang tadi pemberian senjata kepada angkatan kelima. Itu pun juga yang paling ini tuh sebenarnya bukan Pak Soekarno yang paling vokal menolak gitu. Itu adalah yang tadi Jenderal AD tadi yang buat nolak pemberian senjata ke angkatan kelima ini gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada, aku mau lanjutin ke main Kahoot nih. Mumpung bisa soalnya. Kak, aku mau nanya. Tanya aja. Tadi kan yang kakak bilang kaum komunis yang ngedanain Indonesia ya. Nah, itu tuh emang satu-satunya kayak 100% yang ngedanain dari kaum komunis atau ada dari yang selain komunis gitu yang ngedanain Indonesia? Komunis, soalnya juga waktu itu kan Indonesia ini buat ngebebasin Irian Barat dan segala macamnya, keperluan Indonesia itu kan masih ini perang dingin gitu. Perang dingin kan waktu itu ada dua kubu, blok barat sama blok timur gitu. Jadinya ya karena blok barat nggak ngebantuin gitu, sebenarnya udah ngebantuin Indonesia, cuma kayak ngebantuinnya itu kayak ya udah ngebantuin aja, kayak nggak mau ngebantuin banget gitu. Jadinya kayak ya udah deh, Indonesia kecewa, minta tolong, namanya mungkin aku bisa ngebilangnya iseng-iseng gitu kali ya, iseng-iseng gitu, bantuin gua dong gitu. Emang beneran dibantuin sama Uni Soviet waktu itu, didanai 100% semuanya untuk pembelian senjata yang waktu itu sebenarnya pengen digunain buat komando Mandala ini tuh gitu. Oke, makasih ya Kak. Iya, oke, bentar ini. Jadi udah nggak politik bebas aktif. Iya benar. Jadi pas di demokrasi terpimpin itu tuh untuk politik luar negerinya tadi kan kita udah bahas yang namanya penyimpangan luar negeri. Itu Indonesia lebih fokus, lebih condong ke blok timur gitu. Makanya itu melanggar yang namanya politik bebas aktif gitu. Ada alasan khusus nggak sih? Pastinya ada. Soalnya kan waktu itu lagi ada perang dingin gitu antara Indonesia sama antara Amerika sama Uni Soviet gitu ya. Maksudnya dari dua negara ini tuh punya dua paham ideologi mereka. Amerika dengan paham liberalnya, Soviet dengan paham komunisnya. Jadinya mereka berdua itu tuh berusaha yang namanya mengajak negara-negara yang baru bergabung ini tuh kayak buat mihak ideologinya gitu. Maksudnya tuh kayak nanti kalau misalkan Amerika Serikat kan waktu di demokrasi liberal waktu itu Amerika Serikat tuh pernah ini ya Security Act itu terus sama Ahmad Subarjo ditandatanganin kan. Cuma makanya itu kabinet jatuh gara-gara Ahmad Subarjo ngenandatanganin itu kan. Maka soalnya kalau misalkan itu ditandatanganin kan berarti Indonesia lebih termasuk blok barat gitu. Nah, pastinya dengan didanainya didanainya buat senjata gitu. Jadinya itu kan secara nggak langsung sih ya, Uni Soviet itu maunya nanti Indonesia lebih mihak ke dia gitu, lebih nanti ngikut ke
ideologinya dia, ideologi komunis. Makanya kan aku bisa nyimpulin sendiri kayak dari pas didanain senjata-senjatanya buat apapun itu keperluan-keperluan Indonesia buat perang dan segala macam itu tuh jadinya pas Soekarno itu jadi kayak berutang budi terus kayak apa ya kayak terharu gitu soalnya dia tuh buat ngebebasin Irian Barat udah minta ke seluruh negara-negara yang Oldevo, tapi sama sekali nggak ada yang ngegubris gitu. Dia coba ini ke blok komunis, ke blok timur, dan itu dibantu, makanya kayak, wah dari sekian banyak negara ini doang nih, negara-negara komunis, negara-negara yang baru merdeka, yang mau ngebantuin gua, utang budi lah gitu namanya gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, aku mau lanjutin main Kahoot nih. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Kak, aku mau izin bertanya. Tanya aja. Pada saat Uni Soviet ini membantu Indonesia, kan dikasih kayak persenjataan gitu, Kak, dana dan lain-lain. Nah, dari pihak Indonesia, apakah ada yang nggak setuju, Kak? Dia kayak dapat dana dari Uni Soviet, kenapa gitu tiba-tiba ngasih? Sebenarnya kalau misalkan dibilang nggak setuju mungkin ada kali ya, cuma kan kayak nggak terlalu vokal, maksudnya nggak terlalu menyuarakan pendapat ya gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan apa ya, kayak kan banyak nih orang-orang bilang kalau kebebasan berpendapat itu kan kayak dilarang itu kan pas zamannya Soeharto. Tapi sebenarnya salah gitu. Kebebasan berpendapat itu bukan kebebasan berpendapat sih, kayak kebebasan berekspresi dan segala macam itu udah mulai diterapkan di zamannya Pak Soekarno sendiri. Pokoknya tapi nggak terlalu sekejam kayak pemerintahannya Pak Soeharto gitu. Pokoknya ya semua orang itu harus nurutin kemauan dia. Kalau Soekarno nanti mau ke blok barat ya udah gitu, terima aja orang dia yang ngejalanin pemerintahannya gitu. Bodoh amat gitu sama orang-orang yang nggak setuju atau apa gitu, dia nggak bakal peduli. Intinya kan namanya juga terpimpin, semuanya kan berpusat di dia gitu kan, mau ekonomi, mau politik, mau pendidikan, mau apapun semuanya berpusat di dia gitu kan. Jadinya ya bodo amat gitu, mau nanti TNI-nya nggak setuju, terus menteri-menterinya nggak setuju, ya kan yang ngejalanin pemerintahan gua gitu, yang nunjuk-nunjuk lu pada buat jadi pejabat kan gua gitu. Itu makanya jadinya nggak terlalu, maksudnya orang-orang yang nggak setuju ini tuh dia tuh nggak terlalu menyuarakan ininya itu loh, pasti ada cuma nggak terlalu kelihatan gitu buat nggak setujunya gitu. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, aku lanjut main Kahoot bentar ya. Bentar ya, tunggu lama banget. Sebentar ya, nih lama banget. Gak tahu dari tadi aku minta bantuan KTSA juga, lama banget gitu Kahoot. Kalian gini juga nggak sih? Iya kok kayaknya lama deh. Ayo guys, jawab.
Keren. Mantap. Benar, Syarifuddin Prawira Negara. Walaupun selisihnya beda jauh. Walaupun selisihnya sama nih, Muhammad Yamin. Lanjut aja, Kak, lanjut. Oke, sip deh. Widih, kece yang bener nih. Ayo guys, yang lain kejar yuk. Itu yang masih salah jawabannya gimana ceritanya. Padahal tadi sempat dibahas loh. Lanjut aja, Kak, lanjut. Gak apa-apa. Oke, sip. Ih, Deno Unpad, mantep. Oh, soalnya gak muncul. Keren. Oke, boleh dilanjut aja, Kak, nggak apa? Lanjut aja sampai selesai. Yuk, soal terakhir yuk. Semangat, guys.
selesai nih, Kak. Zona Unpad. Oke, udah selesai nih. Aku udah bisa stop share. Oh, oke. Tadi gimana guys main Kahoot-nya? Ada kendala gitu nggak? Mungkin kalau selain lemot kayaknya emang gimana gitu. Ada kendala nggak? Kayak tadi aku ngeliat kayak masih ada gitu loh yang salah-salah gitu. Atau mungkin kalian tadi kurang ngedengerin penjelasan dari aku atau emang karena aslinya lemot gitu. Gimana guys? Atau mungkin ada yang mau ditanyain gitu seputar materi tadi atau apa gitu. Atau mungkin kita nih habisnya sampai 21.15 ya Kak ya? Sabi nih nanya-nanya dulu. Gimana nih guys? Ada pertanyaan Kak? Emang kalau Kahoot mah emang lemot parah sih. Coba nanti mungkin next time aku pikirin lagi gimana caranya. Jangan Kahoot deh gitu. Ya, mungkin bisa pakai quizzes kali ya next time ya. Oke deh, oke. Nanti bisa kok. Oke, kalau gitu teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau ditanya terkait... aku stop. Sebentar.